Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Reza. Kali ini saya akan membahas tentang materi akuntansi keuangan dengan tema bagaimana menyusun laporan keuangan di dalam sebuah perusahaan. Kalian simak ya dengan baik dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Pada materi kali ini saya akan coba sedikit menjelaskan mengenai bagaimana cara menyusun sebuah laporan keuangan sesuai dengan alur dan proses yang benar untuk sebuah perusahaan, baik itu perusahaan jasa ataupun perusahaan dagang dan perusahaan lainnya. Tapi kita juga harus tahu dong tentunya apa sih yang disebut dengan perusahaan. Pengertian dari perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan oleh atau sekelompok orang yang kegiatannya adalah melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi apa jelas? Perusahaan ini adalah suatu bentuk usaha atau lembaga atau badan yang didirikan oleh seorang atau sekelompok yang bekerja sama yang memiliki visi dan misi tujuan yang sama untuk melakukan suatu proses produksi berupa barang yang nantinya akan didistribusikan kepada pihak yang memerlukan atau konsumen. Gunanya apa? Itu yang berguna untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak atau memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi jelas di sini ada proses ya. Ada proses produksi, berarti apa? Proses produksi berarti suatu proses yang mengolah dari bahan baku menjadi barang jadi atau siap pakai. Setelah menjadi barang jadi atau barang siap pakai tersebut, secara otomatis nanti ada bagian yang bertugas untuk mendistribusikan barang-barang. Gitu. Nah, inilah adalah pengertian daripada sebuah. Lihat, di sini ada yang disebut dengan apa sih jenis-jenis perusahaan. Perusahaan kalau kita bagi menjadi 3 aja. Satu ada perusahaan jasa. Berarti apa? Kalau perusahaan jasa berarti dia bergerak di bidang jasa. Kalau jasa itu kan tidak nampak ya gitu kan, berarti sesuatu hal yang tidak terlihat atau tapi manfaatnya terasa. Kalau kita artikan berarti perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatannya menjual jasa. Contohnya apa? Contohnya adalah kantor akuntan publik, salon, bengkel, atau usaha-usaha lain yang memang bergerak di bidang jasa. Yang kedua ada perusahaan dagang. Kalau perusahaan dagang itu berarti perusahaan yang kegiatannya adalah membeli barang dan menjual kembali tanpa melakukan pengolahan lagi. Kenapa? Ini adalah perusahaan dagang, tidak mengolah menjadi dari bahan baku menjadi barang jadi. Nah, untuk poin yang ketiga, jenis perusahaan di industri. Nah, ini baru perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang jadi kemudian dijual barang tersebut. Contohnya apa? Kalau misalkan perusahaan dagang, Toserba, berarti kan dia hanya menjual barangnya aja. Dealer atau kelontongan. Kalau perusahaan industri contohnya apa? Pabrik sepatu. Apa berarti yang diolah dari bahan baku kayak kayu atau misalkan kulit, itu kan diolah tuh dari bahan dasar gitu kan, sehingga dia bisa menjadi barang yang siap pakai berupa sepatu. Atau mungkin misalkan ada pabrik roti, dia mengolah terigu dengan komposisi adonan lainnya, diolah, diproses produksinya menjadi sebuah roti. Atau misalkan kaos, kita beli bahan kaos, ada bahan combat, ada bahan kadet, kita olah, proses produksinya menjadi sebuah kaos yang kita siap jual. Nah, itu adalah jenis-jenis dari sebuah lagi bentuk perusahaan. Bentuk perusahaan itu ada, yang pertama adalah perusahaan perseorangan. Kalau perusahaan perseorangan berarti apa? Perusahaan yang
yang dimiliki oleh perseorangan. Nah, itu perusahaan perseorangan. Yang kedua ada perusahaan apa? Perusahaan persekutuan seperti firma atau CV. Nah, ini perusahaan yang dimiliki oleh dua orang atau lebih menurut perjanjian tertentu di antara mereka. Jadi ada pihaknya itu dia membuat suatu perjanjian atau komitmen untuk mendirikan sebuah perusahaan gitu kan, bisa berdua atau lebih. Yang terakhir itu ada perusahaan terbatas. Nah, perusahaan terbatas adalah perusahaan yang memiliki badan hukum tentunya. Nah, di sini kalau perusahaan terbatas dengan perusahaan persekutuan jelas beda. Kalau PT atau perusahaan terbatas ini badan hukumnya terpisah. Nah, kalau kepemilikannya juga itu diakui berbentuk saham. Jadi untuk memiliki perusahaan tersebut itu bisa berupa lembaran saham untuk kepemilikannya. Nah, itu jenis dan beberapa bentuk dari perusahaan. Nah, sekarang kita kembali ke contoh kasus ya. Contoh kasus yang kita ambil misalkan taruhlah perusahaan hijau daun. Periode 2019 dengan bidang usaha bengkel. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah yang pertama, hijau daun mendirikan perusahaan dan untuk itu dia menyetorkan uang tunai sebesar 12 juta sebagai modal awal. Yang kedua, hijau daun memperoleh kredit dari bank sebesar 11.750 dan dimasukkan ke dalam kas perusahaan. Yang ketiga, hijau daun membeli keperluan operasional perusahaan dengan harga 10.500.000. Yang keempat, hijau daun memperoleh pendapatan dari hasil usahanya sebesar 1.500.000. Yang kelima, hijau daun membayar iklan sebesar 1.100.000. Yang keenam, hijau daun membayar gaji karyawan sebesar 1.750.000. Nah, ini yang ketujuh, hijau daun mengangsur pengembalian kredit sebesar 1.750.000. Yang terakhir itu hijau daun mengambil uang untuk keperluan pribadinya atau withdraw sebesar 1.100.000. Yang diminta apa? Yang diminta buatlah transaksi yang dilakukan oleh hijau daun ke dalam persamaan akuntansi serta buat laporan keuangan seperti apa neracanya, perubahan ekuitasnya, laba ruginya. Kita nanti dibuat serta laporan arus kas. Nanti sekarang coba kita akan melakukan posting debit kredit untuk setiap case dari hijau daun. Yang pertama, hijau daun mendirikan perusahaan dan untuk itu dia menyetorkan uang tunai sebesar Rp 12 juta. Apa yang transaksi yang timbul? Yang pertama adalah kas bertambah sebesar 12 juta. Yang kedua ada modal. Modal ini bertambah di kredit sebesar 12 juta. Yang kedua, hijau daun memperoleh kredit dari bank sebesar 11.750.000 dan dimasukkan ke dalam kas perusahaan. Tapi karena ini adalah kredit, maka akun yang timbul adalah kas bertambah dan hutang bertambah, yaitu sebesar 11.750.000. Yang ketiga, hijau daun membeli mobil keperluan operasional perusahaan dengan harga 10.500.000.
Kalau beli kendaraan berarti apa transaksi yang timbul? Berarti mobil bertambah di sebelah debit, terus yang kredit adalah kas. Kenapa kasnya? Karena berkurang sebesar berapa? Sebesar 10.500.000. Jadi kendaraan di debit bertambah sebesar 10.500.000, kas berkurang di kredit sebesar 10.500.000. Nah, yang keempat, hijau daun memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Nah, jelas ya, kalau misalkan memperoleh pendapatan, berarti transaksi yang timbul apa? Kas bertambah di sebelah debit. Udah gitu, pendapatan bertambah di sebelah kredit. Terus yang kelima, hijau daun membayar iklan, berarti ada pengeluaran kas untuk membayar beban iklan sebesar 1.100.000. Transaksinya apa? Di debit beban iklan sebesar 1.100.000. Di kredit itu kas karena kasnya berkurang sebesar 1.100.000. Terus yang keenam, hijau daun membayar gaji karyawan sebesar 1.750.000. Berarti apa? Timbul pembayaran beban gaji. Beban gaji dibayarkan berarti berkurang di sebelah debit. Kas juga berkurang di sebelah kredit. Karena apa? Kas berkurang karena ada pengeluaran uang kas yang dibayarkan untuk beban gaji. Nah, di sini yang G itu hijau daun mengangsur pengembalian kredit sebesar 1.750.000. Berarti apa? Utang berkurang di sebelah debit. Kas juga berkurang di sebelah kredit. Kenapa kas berkurang? Karena adanya pembayaran hutang kredit. Kenapa hutang kredit berkurang? Karena dibayarkan dari uang kas, yaitu sebesar 1.750.000. Setelah itu apa? Hijau daun mengambil uang untuk keperluan pribadinya sebesar 1.100.000. Transaksi yang timbul yaitu apa? Ada prepe bertambah di sebelah debit, kas berkurang di sebelah kredit sebesar 1.100.000. Kenapa kok kas di sebelah kredit? Karena adanya pengeluaran uang untuk keperluan pribadi. Kenapa prepe adanya di sebelah debit? Karena pengambilan pribadi sebesar 1,1 itu menambah karakteristik kualitatif laporan keuangan terbagi menjadi 4. Yang pertama itu dapat dipahami, yang kedua itu relevan, yang ketiga itu keandalan, yang keempat dapat diperbandingkan. Yang pertama itu dapat dipahami. Apa sih maksudnya dapat dipahami? Jadi sebuah laporan keuangan apabila kita sajikan mudah dipahami oleh semua kalangan, oleh semua pihak-pihak yang memiliki kepentingan internal maupun eksternal. Kalau secara pengertian dapat dipahami artinya kualitas informasi yang ditampung dalam laporan keuangan mudah dipahami oleh pemakai. Yang kedua, relevan. Apa sih yang disebut dengan relevan? Relevansi, relevan berarti mengkait, ada hubungan. Nah, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat membantu pemakai laporan keuangan dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Jadi ada relevansi antara laporan keuangan sebelumnya, yaitu misalkan kita buat taruhlah misalkan laporan keuangan tahun 2019, berarti kita ambil relevansi atau kita ambil data di tahun sebelumnya, berarti tahun 2018. Nah, laporan 2018 dengan 2019 itu pasti ada hubungan, ada kaitan. Yang ketiga, keandalan.
keandalan berarti informasi memiliki kualitas yang andal. Artinya apa? Bebas dari pengertian yang menyesatkan atau kesalahan material. Nah, sehingga jika laporan keuangan kita sajikan itu tidak memiliki nilai-nilai yang membingungkan gitu kan. Jadi disajikan secara wajar. Nah, untuk yang terakhir itu karakteristik kualitatifnya berupa dapat diperbandingkan. Artinya apa? Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Nah, jadi keempat karakteristik tersebut itu harus bisa dipenuhi dalam membuat sebuah laporan keuangan. Nah, sekarang kita lihat untuk persamaan akuntansinya untuk hijau daun. Di sini untuk kasus A. Di sini ada penambahan modal sebesar 12 juta. Berarti apa timbul? Kas bertambah sebesar 12 juta. Udah gitu modal bertambah sebesar 12 juta. Terus untuk yang B-nya. Untuk yang B-nya ada penerimaan pinjaman dari bank sebesar 1.750.000. Berarti yang bertambah apa? Bertambah kas bertambah. Namun karena ini berupa pinjaman dari bank, berarti hutang bank harus bertambah di sebelah kredit sebesar 11.750. Terus ada pembelian kendaraan operasional. Kalau yang namanya pembelian berarti itu mengurangi uang kas. Uang kasnya berkurang sebesar 10.500.000. Karena perusahaan membeli kendaraan, secara otomatis kendaraan bertambah sebesar 10.500.000. Nah, setelah itu ada yang namanya pendapatan yang diterima oleh perusahaan dari hasil usaha sebesar 1.500.000. Kalau pendapatan berarti menambah kolom kas atau menambah uang kas. Uang kas bertambah 1.500.000, secara otomatis juga pendapatan ini juga akan bertambah sebesar 1.500.000. Terus ada pembayaran beban iklan. Berarti posisi kalau kita membayar beban iklan secara kas itu otomatis berkurang, namun beban juga berkurang karena beban itu ada dan telah dicadangkan oleh perusahaan berupa modal. Nanti ketika sudah dibayarkan otomatis bebannya berkurang dan mengurangi modal. Yang ini juga sama nih, yang untuk beban gaji juga sama, mengurangi beban gaji, terus mengurangi uang kas sebesar 1.750.000. Terus di sini ada hijau daun mengangsur pengembalian kredit sebesar 1.750.000. Oh, ada angsuran nih dibayarkan oleh hijau daun. Berarti kasnya berkurang. Udah gitu hutang juga berkurang sejumlah 1.750.000. Yang terakhir adalah hijau daun melakukan pengambilan pribadi, berarti FRIPE. Nah, berarti kalau FRIPE pengambilan pribadi secara otomatis kasnya berkurang, modalnya bertambah. Nah, kolom aktiva dengan kolom pasiva itu harus balance. Kas total 9.050.000 ditambah kendaraan yang berupa aktiva tetap sebesar 10.500.000. Jika ditotalkan itu jumlahnya 19.550.000 untuk kolom pasiva yang berupa aset. Nah, terus untuk kolom hutang dan modal atau pasiva, untuk hutang totalnya 10 juta, untuk modal totalnya 9.550.000. Ketika dijumlahkan hasilnya maka
sama dengan yang diaktiva, yaitu sebesar 19.550. Nah, hasilnya berarti harus balance ya untuk yang aktiva dan yang pasifa. Kalau tidak balance berarti teman-teman ada yang salah memasukkan, yang harusnya di debit tapi teman-teman masukkan di kredit. Yang harusnya teman-teman masukkan di aktiva tapi teman-teman masukkan di pasifa. Nah, selanjutnya apa? Ketika kita sudah bikin persamaan, coba kita akan bikin itu sebuah neraca. Neraca hijau daun per 2019. Berarti kalau tadi kan teman-teman melihatnya itu berupa persamaan akuntansi. Nah, ini berupa laporan keuangan. Di sini dalam laporan keuangan neraca itu ada akun aktiva, ada akun pasiva. Aktiva pernah saya memberi pelajaran, memberikan materi pada kajian sebelumnya itu tentang tinjauan akuntansi keuangan. Nah, untuk aktiva itu terbagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama aktiva lancar, yang kedua aktiva tetap. Tadi kan sudah dijumlahkan dalam persamaan akuntansi. Nanti teman-teman kalau misalkan memposting laporan keuangan untuk mengambil jumlah uang kas itu dari mana, nanti bikin ini aja, bikin buku besar atau ledger ya. Nah, sini aktiva ada aktiva lancar kas sebesar 9.050. Untuk aktiva tetapnya itu ada kendaraan sebesar 10.500. Totalnya maka 19.550. Nah, untuk hutang dan modal kolom pasifa, hutang bank 10 juta, modal sebesar hijau daun itu sebesar 9.550. Jika ditotalkan pasifa itu sebesar 19.550 atau 19.550 untuk total hutang dan modal atau pasifa. Nah, aktiva dan pasifa itu harus balance. Untuk neraca laba rugi sederhana, tadi kan jelas ya ada pendapatan, katanya pendapatan diterima sebesar 1.500. Nah, begitu ada beban, pembayaran beban iklan, ada beban gaji sebesar 1,1 beban iklan, beban gaji sebesar 1.750. Total beban berarti berapa nih? 2.850. Wah, pendapatannya 1,5 tapi kok bebannya 2.850, berarti ini rugi hijau daun pada tahun 2019 sejumlah 1.350. Itu kita akan membuat laporan perubahan ekuitas. Nah, pada transaksi A kan tadi dijelaskan bahwa hijau daun menerima modal sebesar 12 juta itu sebagai modal awal. Setelah itu ada PRIPE, ada pengambilan pribadi, itu sebagai faktor pengurang sebesar 1.100.000. Karena laba rugi tahun berjalan 2019 itu posisinya rugi, secara otomatis juga sebagai faktor pengurang. Total PRIPE dan rugi tahun berjalan sebesar 2.450, maka modal akhir adalah 12 juta dikurangi 2.450 ketemu 9.500 adalah laporan arus kas. Laporan arus kas itu adalah suatu laporan yang dibuat untuk mencerminkan aktivitas dari operasional, aktivitas dari investasi, aktivitas dari pendanaan. Nah, di sini nanti dijelaskan tuh ada ya arus kas dari aktivitas operasi, berarti berupa apa? Jelas ya. Ada di laba rugi itu pendapatan 1,5, beban operasional setelah dijumlahkan 2.850, pendapatan dikurangi beban minus 1.350, berarti kas dari aktivitas operasi minus sebesar 1.350. Terus ada lagi arus kas dari aktivitas investasi. Nah, kas keluar ada berarti ada pembelian mobil
10.500.000 kan mobil itu investasi ya. Begitu berarti kas dari aktivitas investasi itu totalnya sebesar 10.500.000 yang berupa pembelian mobil. Begitu ada aktivitas pendanaan. Itu yang pertama penerimaan modal awal 12 juta. Begitu ada penerimaan pinjaman 17.750. Totalnya berapa? 23.750.000 rupiah untuk aktivitas pendanaan. Setelah itu ada yang namanya pengembalian kredit sebesar 1.750.000. Begitu ada pengambilan FIPE sebesar 1.100.000, maka total pengembalian kredit dan pengambilan FIPE sebesar 2.850.000, maka total saldo kas adalah sebesar 9.050.000. Nah, ini adalah bagian-bagian dari laporan keuangan secara sederhana. Nanti kita akan belajar lagi membuat proses laporan keuangan secara mendetail. Yang penting teman-teman tahu langkahnya. Oh, kalau kita ingin membuat neraca, berarti saya harus melakukan yang namanya neraca saldo dulu. Dari mana saldo? Itu dari ledger, dari buku besar. Buku besar dari mana? Dari jurnal. Jadi kalau tahapan-tahapan kita udah tahu, enak gitu kan langkah-langkahnya. Nah, tidak akan terjadi yang namanya kesalahan. Oke, teman-teman, nanti kita akan bahas untuk case selanjutnya yang lebih kompleks, yang lebih lengkap. Kalau misalkan nanti perusahaan, kita ambil perusahaan dagang. Baiklah, cukup sekian dari saya Muhammad Reza. Semoga video ini bermanfaat ya, khususnya untuk teman-teman yang ingin mengetahui basic dasar menggunakan laporan keuangan. Jangan lupa teman-teman bantu untuk share, untuk subscribe, untuk like dan komennya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.